Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Apa yang kita lihat di sini ya sama seperti judulnya adalah MOSFET sebagai penguat sinyal ya. Mungkin kalau kalian ingat transistor ini agak mirip ya. Bahkan mirip sekali rangkanya ini, tapi tentu aja bilangan-bilangannya di sini besaran-besarannya ini tidak sama karena memang prosesnya berbeda ya. MOSFET jauh lebih canggih daripada single transistor. Oke ya, ini saya bacain dulu sebelum kita kerjakan step-stepnya. Yang pertama kali di sini diketahui bahwa ini seperti transistor, ada speaker ya, speaker biasa di mana dia sudah saya jelasin bahwa harusnya itu speaker itu dirubah jadi harus plug balik. Kemudian di sini ada baterai 12 volt sama dengan transistor yang tempoh hari. Nah, hanya di sini ada MOSFET. Nah, kemudian yang ditanyakan di situ berapa? Jadi itu sama sekali kita tidak diketahui yang lainnya. Hanya diketahui untuk memilih tipikal MOSFET-nya yaitu MOSFET N dalam hal ini, yaitu V threshold-nya 1 volt dan K-nya itu 0,02125 ampere per V kuadrat. Begitu saja. Oke, nah di sini kita mulai stepnya ya. Untuk step pertama ya, kita anggap rangkaian kapasitor sebagai rangkaian terbuka ya, seperti yang kita terlihat di sini ya. Kita anggap sebagai rangkaian yang terbuka di sini. Nah, artinya yang merah ini kita anggap nggak ada dulu kapasitornya ya. Nah, jadi kita buat dia seakan-akan dia ini nggak ada nih. Ini nggak ada kapasitornya R1, R2, RD dan RS. Yang kita cari itu aja dulu. Nah, sekarang fokus kita yang diminta di sini 10 volt besar ya. Oke. Nah, yang tempoh hari kan transistor 5 volt ya. Oke, terus kemudian di sini step pertama sudah, step kedua kita anggap di sini kita anggap merah ini nggak ada ya. Bahwa IG itu sama dengan 0 ya. Sini R1, R2 ya, ini IG ya, ini IG itu kita anggap sama dengan 0. Ini merah ini kita anggap nggak ada ya. IG yang ada di sini itu kita anggap sama dengan 0. Ini step pertama. Ya. Gambar 2 nggak usah dilihat, nih yang merah aja nih. Merah ini kita hilangkan jadi gambar 2 di situ. Oke, berarti kalau IG itu sama dengan 0 berarti I1 sama dengan I2, ID sama dengan IS. Karena apa? Tidak ada cabang ya, tidak ada cabang apa? Arus ya. Nah, untuk step ketiga ya, untuk menentukan VG, jadi kita harus menentukan VG yang ada di sini ya. Kalau transistor itu V basis ya di situ. Itu tetap kita tetapkan R1 dan R2 dengan impedansi yang sangat tinggi. Jadi kita tetapkan dulu di sini. R1 dan R2 ini kita tetapkan ya. Kita sebisa-bisanya jangan kita tetapkan R1 itu lebih besar daripada R2. Yang di ground ini lebih kecil. Kita usahakan. Mengapa? Ya kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komen atau di WA juga boleh ya. Di sini ini lebih besar dan lebih kecil. Dalam hal ini saya pilihkan bahwa dia di sini adalah 2 mega ohm. Ya, saya pilihkan resistor yang tinggi akan membuat impedansi yang sangat tinggi di sini. Di sini 1 mega ohm. Ya. Mungkin boleh saya mention ya. Kenapa sih kok kita impedansinya itu tinggi itu kenapa gitu? Karena kadang-kadang jarang disebutkan kenapa impedansinya tinggi, hanya 1-2 soal. Mungkin sahabat tahu bermanfaat ya di sini ya. Untuk efek pemuatan minimal ya. Jadi kalau misalnya kita anggap MOSFET itu sebagai botol penggerak kecil gitu, maka di botol itu lubangnya kecil, kita kalau misalnya kita pakai shower itu nyiprat kemana-mana itu efek pemuatannya nggak minimal. Ya, akibatnya apa? Konsumsi dayanya itu tinggi. Jadi seperti transistor itu akan konsumsi dayanya akan tinggi dan efek pemuatannya nggak minimal. Nah, kemudian kemudahan antar muka. Jadi saya tidak akan jelaskan di detail di sini bahwa di sini itu ada MOS, itu ada metal oxide yang ada di sini ya. Itu dengan dihubungkan berbagai elektronik itu akan mudah. Ya. Tanpa memerlukan apa? Memerlukan sirkuit pencocokan impedansi tambahan. Jadi itu istimewanya MOSFET dibanding transistor. Ya. Kemudian yang keempat mungkin yang nggak kalah penting ya, sensitivitas input tinggi. Nah, di sini impedansi input tinggi memungkinkan MOSFET untuk apa? Mendeteksi dan memperkuat memperkuat sinyal gitu aja. Ya, nah itu untuk digital itu perlu ya untuk elektronik maupun digital itu sensitivitas tinggi itu penting ya. Oke, baik saya lanjut. Oke, kita udah tahu bahwa kita memilih impedansi tinggi, maka saya pilih di sini untuk R2 di sini itu lebih maksud saya di sini ini harusnya lebih kecil ya. Ini R2 itu adalah 1 mega ohm ya. Jadi yang di ground itu lebih kecil dan R1 ini nggak boleh salah di sini.
Ya, ini 2 mega ohm ya. Oke ya, sudah saya tulis betul ya di sini ya. Makanya kenapa kok perlunya ditulis itu bisa lebih teliti gitu. Kadang-kadang ketutupan dan lain-lain gitu. Tapi oke lah ya. Di sini sekarang kita cari VG yang ada di sini. VG yang ada di sini ya. VG yang ada di sini itu 1/2/1 tentu aja pembagi tegangan. Karena yang kita fokuskan di sini ya sama seperti transistor yang di ground di sini. Di sini 1/1/3 dikali 12 berarti dia sama dengan 4 volt. Step ketiga sudah ya. Oke ya, step ketiga sudah. Sekarang kita step keempat. Tentu aja kita cari RD dan RS. Nah, ini berhubungan yang bagus tuh seimbang gitu ya. Yang bagus seimbang ya. Berarti di sini RD itu berbanding dengan R1, RS berbanding dengan R2. Nah, berarti sebelum kita tetapkan, kita cari apa sih yang dicari RD ini berapa sih? Kita harus tahu V-out-nya berapa. Permintaannya 10. Berarti V-out yang 10 di sini sama dengan 12. Ya 12 dikurangi RD ID. Ini ID, ini ID. Ingat karena IG kita anggap 0. Oke ya. Nah, seperti persamaan yang ada di sini. Oke ya. Nah, dari persamaan di sini kita tahu bahwa ini sama dengan 2 RD ID. RD sama dengan 2/ID. Kita simpan dulu persamaannya. Kita katakan persamaan 2. Ya. Sedangkan RS itu sama dengan 1/ID ya. Itu kita buat persamaan 3. Nah, di sini adalah 1 mega ohm kan ya. Oke, nah kita simpan dulu ya. Ini perbandingannya, ya. Bukan nggak ada hubungannya ini ya, untuk penyeimbang itu ada. Oke. Nah, kemudian step kelima kita cari VGS ya. Kita cari VGS. Ya, VGS yang ada di sini. VGS dari KVL kita tahu bahwa di sini VG itu sama dengan VGS, kita jadikan 1 ini kita jadikan 1 ya. Garis yang kita jadikan 1 titik ya, VGS itu VG sama dengan VGS tambah tentu aja di sini ID, IS sama dengan ID dikali RS. Ya. Kita masukin langsung bahwa VG tadi sama dengan 4 volt ya, sama dengan di sini 4 volt sama dengan VGS ditambah ID. Ingat RS dari persamaan 2 bersama 3 RS sama dengan 1/ID dicoret. Jadi VGS itu sama dengan 4 dikurangin 1 sama dengan 3 volt. Selesai step 5. Sekarang kita ke step 6. Step 6 kita anggap device berada dalam keadaan saturasi ya. Jadi kita anggap nanti akan kita buktikan ya keadaan saturasi. Ini rumus untuk saturasi ya. Untuk MOSFET 1 2 sudah saya jelasin ini. ID sama dengan K ini diketahuin ya. VGS tadi sudah dapat 3 V threshold itu sudah diketahuin ya. Berarti 0,0125 dikali 4 0,05 ya. Tolong pemeriksaannya kalau salah ya, silakan komen gitu. Nah, sekarang kita memasukkan ID ke persamaan KVL itu nanti dulu ya. Kita ke step 7. Nah, di sini jadi step 7 kita masukin RD yang tadi ya, yang dari persamaan sebelumnya bahwa RD sama dengan 2/ID dan RS sama dengan 1/ID. Berarti ini kita masukin sudah ketahuan 0,05, berarti dia sama dengan 40 ya, betul ya. Berarti di sini RS 1/ID sama dengan 20 yang dari persamaan 23 tadi ya. Nah, dari sini kita baru ke persamaan 8. Kita masukin ID ke persamaan KVL yang ada di sini ya. Kita masukin di sini 12 itu sama dengan ID RD ya. Kemudian di sini PDS di sini. PDS yang ada di sini ditambah ID karena IS sama dengan ID sama dengan IS sama ya, jadi kita ganti ID dikali RS ya. Nah, di sini kita buat 12 kali 0,5 RD ditambah RS tambah PDS. Nah, di sini kita dapat bahwa PDS itu sama dengan 9 volt, di mana RD dan RS pun juga sudah didapat dari persamaan sebelumnya yang sebetulnya ini di atas, sebenarnya saya tulis di bawah. Nah, untuk cek dan recheck di sini itu akan meyakinkan kita bahwa ini berarti betul ya, tanpa banyak melihat grafik satuan-satuan, karena ini cara praktis ya, bahwa PDS sama dengan besar sama dengan VGS per V threshold ya, tentu aja benar ya, besar sekali. Jadi masih bisa memuat banyak VGS-nya ini ya. Bahkan sampai 8 pun masih bisa ya, sampai 9 pun juga masih bisa. Berarti ini benar ya. Lalu step 10 kita cek apakah betul 10 volt. 10 sama dengan 12. Tadi sudah ketahuan bahwa RD sama dengan 40, RD dikali ID 40 dikali 0,05 itu betul. Nah, maka kita bisa mendesain rangkaian yang dari sini ya. Sebagai gambaran ya, karena waktunya tidak cukup, saya tidak bisa menghitung C1, C2, C3 untuk perhitungan ini. Kira-kira perhitungan kasar ya, saya 0,01 mikrofarad di sini, ini sama supaya diharmoni dengan C3 seperti transistor decoupling saya buat 20 mikrofarad. It doesn't matter ya, nggak jadi masalah. Baik ya, semoga bermanfaat ya. Oke, saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.